Ini ki London sampean pahami. Misalnya ngeten nggih. Kula di bojo. Saya secara naluri ekonomi seneng nak aku ya kerja, bojoku ya kerja. Sampean di bojo, sampean secara naluri ekonomi tetap seneng nak lanangi ya kerja, wedoke kerja karena secara kalkulasi lebih cepat kaya. Tapi coba kalau sampean mulai pakai logika penyelamatan dari bahtera keluarga, dari pergencingan, dari perselingkuhan. Misalnya bojo mayu, potongannya serontok kenes. Kowe kan mikir daripada kerja sar dibedani wong pertama beda tok, sesuai tok dinti. Wes nak ngono tak kekang ra usah kerja. Terus motivasi kamu itu bukan karena otoriter, mentang-mentang wong lanang wong wedok mbok ndem ning omah, tapi krana nolak berzina. Nah, kita harus bikin percontohan itu bahwa semua pelarangan kita itu lebih karena melawan perzinahan atau melawan perselingkuhan. Gampangane cara bahasa umum melawan kemafsadatan. Dan itu Islam wis diwelehno pangeran bolak-balik. Banyak orang yang memaksakan sing wedok kerja, TKW ning Arab Saudi sing hamil pirang-pirang, ning Malaysia sing dianiaya pirang-pirang. Itu cara kula alamat ke pangeran bahwa ketika kita memberi hak wanita ternyata tidak lebih baik. Nah, tadi ning TV-TV berita TKW dilecehkan ning Arab Saudi, ning Malaysia, ning Singapura pirang-pirang. Itu tadi hero Islam kita ini sudah minim sekali. Apa susahnya sih ngakui bahwa Islam itu anti zina? Apa susahnya? Sehingga kita meroteksi seorang istri bukan karena otoriter, tapi karena kita melawan perzinahan atau potensi perzinahan. Misalnya tidak sampai zina, potensinya kita lawan. Tapi ilmu ngeten pun entek ya. Mereka orang itu sudah berpikir kapitalis. Iku ngono lanang wedok kerja cepet sugih. Dek lah muga kowe melok kerja cepet sugih. Nah, itu kan terus logikanya kapitalis. Tapi tetap cemburuan repot kan. Ngongkon kerja untuk hasilnya akeh tapi sing lanang tetep cemburu ya akhirnya uring-uringan. Telepon SMS besok sapa Dek? Sing ngongkon kerja ya sapa saiki di relasi SMS-an kowe curiga. Sing ngongkon ya sapa? Ya itu kan dipek menangi dhewe, duwe gelem nampa, curigane jalan terus. Bareng uring-uringan kono relasine akeh, pegat ya pegat to Mas. Wong lanang ora ketok lara. Relasi kadung akeh, luwe prospek. Ya kok sampai nak ndelok tulisan-tulisan versi wong sekuler. Nak darani pondok itu monarki kecil. Berhubung kiai iku ora dadi raja, dia bikin monarki kecil. Di mana monarki kecil itu pesantren. Kiai sebagai raja nyatane santri yo nyucup yo diluk tenan dikongkon yo nurut. Itu bikin kerajaan-kerajaan kecil. Sehingga dengan image demikian kesane kiai kan otoriter, dipek menangi dhewe. Lho gue jegrang wong yo diluk. Anggap sithik kesel njuk pijet. Ngongkon ngalor ngidul, engko urusan politik yo fatwa sepihak. Loh, ketika dianalisis dengan demikian kiai kan kita elek itu karena terus ditulis oleh mereka bikin monarki kecil, kerajaan. Nah, sampean takono cah, pemikiran model Cahyain nak darani pondok itu sistem monarki kecil ora kok. Pondok itu satu komunitas di mana di situ ada hukum sosial, santri yang kurang mangan mbek kiai yang kurang dipakani santri ini. Orang ngono, oleh ngamati gak ngono. Padahal faktanya kan begitu loh. Kiai mbek santri kan wong latihan urip tamak bareng-bareng ngaji ngono tok. Kadang kiai ini radine beras dikei santrine, kadang santrine sing kere isane mangan dikei ya ini, kadang tepahan wae pilkada rada makmur kan. Itu kan sederhana begitu kan. Tapi oleh mereka ditulis kiai itu menerapkan sistem monarki kecil. Di mana seorang kiai jadi raja, santri jadi rakyat. Contohnya macam-macam, delalah ono sing pas. Makanya sistem yang ditiru juga sistem poligami karena raja-raja dulu istrinya juga banyak. Lagi ya banyak. Nah, itu kan wis digaduk-gaduk ya sebagian gaduk. Lenda itu kula namung cerita, innahu fakar wa qaddar, betapa pengaruhnya pemikiran. Piye supaya Islam ketok kacau. Mulane sampean aja kaget nek ana kiai-kiai ngalim sira gelem kaji ki aja kaget, ya aja melok-melok. Mungkin levelnya karena dalam sistem haji itu kan menguntungkan Arab Saudi. Yono sing cara berpikir untuk menunjukkan bahwa Islam itu murni. Mulane Rasulullah piyambak ora tau majibno kaji, ngger majibno kaji ditambahi manis tato ilai sabila sing mampu. Sesuai dipahami. Nah kok enak kon kaji di Mekah bin Muhammad Badi. Dan itu pernah terjadi. Saat kiblat madhep teng Ka'bah,
Niku komentar wong Yahudi nggih ngoten. Muhammad itu PP asli Mekah ya, terus kiblat pindah ning Ka'bah. Mergo dekne asli Mekah. Sakjane Muhammad tuh ngerti nek kiblat tertua yang ning Palestina iku mergo bapake wong Palestina Ibrahim. Mestine ya madhep ning Baitus Sakhra. Ning Palestina. Mana saya qulu subhanahu nas ma wallahum an qiblatimul lati kanu alai. Muhammad tuh piye to? Kiblat to digedolanan. Kok Kanjeng Nabi nate 16 wulan madhep teng Baitul Maqdis. Mergo kiblat tertua. Suwe-suwe be Allah kan madhep teng Ka'bah. Malah perkara kan. Mergo jare wong kafir Madinah terus penak. Muhammad ku piye? Pepet desane terus dienggo kiblat. Mergo Nabi kelahiran Mekah. Iki jenenge innahu fakkara napa? Fakot. Mulane kula nu tambah iman mbek pangeran. Umpama kula ning donya ditakdirno iman mbek Quran kula mati mun wani. Pun niku mergi ketok nak Quran sing bener. Itu tadi. Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afahim. Pada akhirnya lawan-lawan Islam mateni Islam lewat silat lidah, lewat silat mulut. Bi afahim dengan pinter-pinteran silat lidah. Lah kok mboten sepundi? Peristiwa nasah mansuh. Nggih, hukum sing dirubah niku nak cara tiang-tiang Islam sing soleh. Nak arifin nasah mansuh itu satu perubahan hukum yang bersifat kondisional li maslahatil ummah. Bahwa nasah mansuh merubah hukum sing krana maslahate umat. Tapi wong Yahudi enak oleh provokasi, delok le nabimu pelin-pelan tenan. Wingi muni halal saiki muni haram, bar muni haram muni. Macam nasah mansuh kan merubah hukum, dong merubah hukum terserah sing komentari itu. Dianggap realistis yo kena. Mergo rubah yang karena kondisio. Nah, diarani pelin-pelan yo kan kena. Nyatane ora konsisten. Dhisik BKB saiki PKNU jenenge ora konsisten. Tapi karena jare sing seneng kan, iku jenenge kiai realistis, sadar kondisi yang berbeda yang mengambil sikap yang berbeda. Nah, tapi jare sing gedeng kan jenenge pelin-pelan. Padahal cara kula nasah mansuh itu fenomena biasa. Lho nggih to nggih, misale sampean ning desa orang terpelajar, roh perawan angon iso seneng. Tapi kowe dengan sendirinya kuliah, roh bocah wayu-ayu ning kota kaosan ketat, roh cah iku seneng jagal. Mesti langsung buat tinggal loh dengan sendirinya. Artinya tingkat pengetahuan itu juga punya perubahan gitu. Sampean zaman ning desa orang terpelajar, roh ketemel yo enak weteng gak loro. Roh sambel yo enak weteng meloro. Tapi ketika sampean kuliah, nak KFC gak doyan, sambel yo terus weteng loro. Senengem yo cewek-cewek sing model, sing gaul. Roh bocah tanggamu sing dhisik mbok senengi saiki matun, ora seneng blas. Lagi dadi kiai yo ngono. Kowe zaman kere untuk bojo iku syukure ra karuan. Bareng ki dadi kiai DPR RI. Roh bojomu kok ora pantes kabeh. Mergo wong wedok ayu-ayu di Jakarta luwih pantes. Intelektual juga gitu. Kowe zaman dadi kiai lugu, wiridan istighfar iku iso nangis. Wiridan apa saja iso talazzubillah. Tapi ketika kowe dadi kiai modern, itu beda meneh. Cara berpikir sudah beda. Semulai nikmati HP, nikmati internet, menawa di SMS banking bareng sembuh. Rekening era sitok. Ini contoh bahwa perubahan orang itu tidak boleh merubah akidah. Tapi perubahan itu pasti terjadi. Nah tapi mbek wong kafir, mbek wong Yahudi dianggap Muhammad nasah mansuh dianggap pelin-pelan. Ini penting kalau aturaken teng mriki bi afahihi. Ya sama seperti sekarang yang kita alami. Kiai-kiai politik masyarakat lari. Jadi kiai kok politik saya kira seneng ngaji. Bagi mereka yang seneng politik, secara politik jadi pangku tangan. Masalah bangsa banyak kok ini pangku napa? Tangan. Repot. Intinya nak jenenge cangkem bisa diwolak-walik. Mergo lidah tidak bertulang gitu. Lha ini perlu kula aturaken teng mriki karena itu tadi. Yang namanya hidup itu mau pinter-pinteran omong tok. Ini kayak kula bolak-balik nak mucal teng sarang kula terangaken. Ana wong anteng. Nak jari sing salemu Pak Yai ku lu anteng. Nak jari sing ra seneng jen tell me telat mikir gak anteng. Kan wong tell me. Ya padha. Nak kowe ndek kiai aktif jari sing seneng Pak Yai itu aktif dinamis. Jari sing ra seneng iku jenenge tak itu. Artinya wis ngoten begitu. Ya betapa satu fakta bisa dikomentari yang berbeda. Ya kok kowe lagi seneng cawe itu.
ndak guyune manis mergo gingsul. Nak jare sira seneng untu ra rata. Wong gingsul artine untu gak rata. Lah Nabi niku zaman berjuang ngadepi tiang Yahudi niku wong Yahudi pinter omong pancen biafahim diputar-putar. Fakta diputar balik. Iku mau termasuk Nabi ra is Nabi ditakok Yahudi ra iso jawab mencangkem Yahudi. Mat, takoki lugu, Mat. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Ya Nabi ya lugu jawab Allah. Agamamu aneh Mat ya. Aneh piye lah. Sing dipateni Allah langsung malah haram. Sing dipateni liwat tangane manusia sing berlumuran dosa malah halal. Kudune sing mati langsung luwih halal, Mat. Itu kan sentuhan Allah langsung. Orisinil. Lah nak lewat tangane manusia kan wis penuh dosa. Aneh Mat, agamamu aneh Mat. Piye? Dadi mungkin Yahudi pinter biasa iki. Pinter molak-malik fakta. Pemene sing perkarane sing sensitif malah pinter meneh kok menyangkut kiblat. Nabi nate salat madhep Baitul Maqdis pindah ning Ka'bah. Lah Nabi madhep ning Ka'bah ya lucu pas ning Madinah, ning perantau. Delok le Muhammad tuh. Ndekne kangen-kangene dhewe desane kok terus digo urusan agama. Dadi madhep Ka'bah itu dianggap Muhammad tuh kangen-kangene dhewe desane kok terus digo urusan agama. Piye to karepe cah iku piye? Jenis bi'afaim, agama akan dirusak lewat mulut-mulut, lewat silat lidah. Ya begitu terus. Ya mulane ketika ulama-ulama hakikat, wong kok percaya ambek omongan niku bintu-bintune wong. Mergo omongan iso putar. Mulane ana kiai sing ekstrem nek omongan sengak, cara kula sebagian nggih setuju. Mergo wong omongan niku cek alus cek ora kena dipercaya. Ya nek piye? Misale kita tersinggung. Misalnya kiai sepuh apa mugi-mugi mbah kula jenengan dongakno husnul khotimah. Apa aku duwe potongan husnul khotimah? Lah terus apa kan nak elek kabeh. Apa aku duwe potongan husnul khotimah nganti mbok dongakno husnul khotimah. Misalnya kita salami tembak 20, mbok anggap kiri to nganti mbok kei 20. Wong ngekeki kemungkinane kan loro to. Nganggep kowe buta. Lah artinya nak nganggo potensi sing pertama kan elek to. Posisi dikei kan elek. Iku zaman Nabi ki ngoten. Sebab niku Quran bolak-balik cerita bahwa Islam yang membunuh Islam itu bukan perang senjata tapi bi'afwahi. Kula gadah cerita menarik nih. Zaman A'agim poligami. Ya A'agim terkenal nih. Poligami itu saya punya kenal wartawan Islam, termasuk wartawan soleh. Dia orang baik. Itu kan langsung jatuh. TV 5 ndak pakai semua. Biasanya gue dino raine Agim. Saya ini kan raine Agiman. Yang menarik kan langsung sani buat anak Agim tapi no Agiman nih. Agimi gitu. Itu cerita teman saya itu. Saat media mengadili poligami bahwa poligami itu sesuatu yang tidak benar, melahirkan ketidakadilan, bukti bahwa maniak seks dan sebagainya. Itu kalau A'agim yang jatuh itu sepele sekali karena A'agim hanya seorang kiai, seorang mubalik. Tapi logika menjorokkan poligami itu yang rugi umat Islam karena kebetulan Muhammad itu berpoligami. Kalau balik ini banyak penulisan tentang poligami kesannya menyudutkan A'agim. A'agim jatuh itu sepele sekali karena dia hanya seorang mubalik, seorang kiai. Tapi logika bahwa poligami benar-benar salah. Dia menyimpulkan bahwa poligami benar-benar yang jorok itu sudah merugikan Islam karena Rasulullah melakukan poligami. Itu yang kita rugi. Segampangan itu mau pinter-pinteran permainan untuk menyudutkan Islam tapi gak ketara kesannya yang diadili poligami. Sebetulnya yang tertulis di situ adalah logika-logika betapa salahnya poligami. Artinya secara umum di situ akhirnya tertulis di berbagai media massa betapa salahnya logika poligami. Sementara Nabi semua poligami, Nabi Ibrahim ya poligami, Nabi Muhammad poligami. Ya bi'afahim, poligami tidak dianggap nulung wong wedok tapi dianggap bukti hiperseks yang berlebih. Padahal zaman Nabi sampean tahu sendiri banyak perempuan sing lanang mati demi Rasulullah dan banyak yang dinikahi Nabi umurnya 54 sudah papat. Kalau krono seks lha apa rabi wong tuwek-tuwek ya.
Ya memang ada di antara sing ayu paling Zainab, Aisyah kena dihitung liyane tuwek-tuwek. Wong Sauda terkena wireng bunder tuwa. Wong sampai ketika ana ayat hijab turun niku Sayyidina Umar ngenyek. Kowe iku ora usah nganggo hijab. Selain serana wong menarik kowe nganggo hijab lah tetep ketara nek innaki la Sauda. Tetep ketara kan nek Sauda. Kok bundere wis ketara. Umar iku sing sahabat wae imane ngenyek mbek Sauda. Sauda iku ana ayat hijab nganggo hijab. Wong wis gak menarik bunder tuwek glundung. Dinyek mbek Umar kowe ora usah nganggo hijab. Kowe nganggo hijab lah tetep kewenangan nak kowe Sauda. Mergo postur tubuh. Lah umpama Nabi poligami krana seks lha apa poligami Sauda bareng. Nah anak hakim mak bener, iku mantan Pragawati jenah ayu, iku normal iku sik bener banget. Ya hakim ya sadar nasa mansul, paling dekne pikirane kan. Pulau terkenal duwe akeh, bojo rapati ayu kan rugi dekne. Apa artinya terkenal gamane mati hidup. Ya kan sah saja. Ya kan normal itu. Sing ra normal kan sira payu rabi ini. Tapi sing jelas ya permainan media sampean harus tahu itu tadi kata teman saya itu mengingatkan saya sebetulnya gini Pak Bah, saat hakim yang jatuh karena poligami itu tidak masalah ya hanya seorang hakim ya hanya seorang hakim tapi kemudian logika poligami begitu salah logikanya begitu jorok begitu tidak manusiawi itu yang kita rugi karena kebetulan Rasulullah berpoligami. Sebab itu terus rame tulisan yang bela poligami lah repotnya sing bela pancen duwe karep poligami ya kan padha repotnya kan. Nah cara kula pribadinya itu tadi bahwa Rasulullah sebagai nabi itu memang mulai dulu disoal mulai kenabiannya sampai punya rivalitas sampai saiki ana Musaddiq ana Liyaminuddin kabeh ya rival-rivali nabi untuk ketemu Jibril Liyaminuddin Musaddiq kabeh itu normal sekali artinya seorang nabi pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin kata Allah setiap nabi pasti saya bikinkan musuh. Tapi masalahnya musuh paling fatal kata Rasulullah itu nak sing salah faham wong Islam dhewe ya umate dhewe. Mulane kanjeng Nabi anggere ana wong Islam sing salah iku duka. Kowe kepengin kaya kaum Nabi Musa. Kowe kepengin kaya kaum Bani Israel. Nabi Bani Israel musuhnya ora wong sing kafir tapi musuhnya umatnya dhewe. Iku kakean penjaluan. Lah Nabi Muhammad itu ngadepi umatnya pun kathah sing ngoten. Jadi sekarang banyak yang menyayangkan hukum Islam. Misalnya ada hukum pancung menyesal. Dalam hukum modern tidak usah pancung. Hukum qisas disesali. Sekarang dalam hukum modern nggak mengenal hukuman mati. Potong tangan disesali. Hampir semua tatanan hukum Islam disesali. Saiki seengkek sawangane nyesali potong tangan, nyesali hukum kisos, nyesali hukum pancung. Engko nang era putune kita nyesali kok zina haram sih. Kok suwe nang disesali malah wis piye to ono zina barang haram, barang enak kok diharam. Lho nggih awal dari menyesali aturan Islam suwe-suwe kok delodok sing disesali hukume. Saiki kan sing disesali itu tadi kayak gerakan feminisme. Ini kalau cerita intelek ya. Di Jogja itu di kota-kota besar itu semua mahasiswa itu termasuk untuk studi gratis itu kalau studi tentang gender, tentang kesamaan gender bahwa hak wanita sama persis dengan hak lelaki. Karena kebetulan lagi Islam memposisikan lelaki 1 derajat di atas perempuan. Sekarang hak gender kuat. Kula cek eling cilik kula iku lurah wedok iku kiai protes kabeh. Saiki menedek lurah cek bupati cek presiden ora ana kiai pro. Bahkan suhune kiai tahu duet sampai Megawati ya. Dan itu ndak janggal. Padahal sampean eling to, ge cilik sampean eling to. Ini takono Mbah Sakur sing sebut. Riyen lurah wedok ora kiai setuju mboten, Mbah? Mboten. Saat ini mulai bupati sampai presiden sampai karena apa? Isu yang digulirkan mereka kesamaan gender, gerakan feminisme itu kuat sekali gerakan yang mensejajarkan wanita dengan lelaki kuat sekali sehingga umat Islam sudah teracuni pikirannya. Tidak masalah presiden lelaki atau perempuan, tidak masalah bupati lelaki atau perempuan, tidak masalah. Suwe-suwe ya nuntut kalau lelaki boleh poligami kenapa perempuan enggak?
Saya pertanyaan ini seminar-seminar. Yang butuh variasi seks kan tidak hanya lelaki, perempuan juga bu. Terus-terusan dulu atau kabeh kan? Suwe-suwe sedang dikaji kemungkinan istri atau nopo perempuan punya hak talak. Hak talak oleh lelaki tok, gak adil. Nak sing lanang ra karep bisa megat, nah sing wedok radoyan sing lanang kok ora iso megat. Mulane kula pribadi, kula nak sering tahajud mbek pangeran, sing marai kekacauan ini termasuk para kiai, kita sendiri. Yaitu tidak bikin percontohan Islam yang baik. Kita hanya berpegang sama hukum fikih. Kula wani sowan pangeran ketemu ngeten wani. Saya bersumpah berani ketemu Tuhan begini saya berani. Artinya ngeten lho nggih. Cara hukum fikih, rungokno niki, cara hukum fikih, hak talak memang hanya pada suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Hak talak juga diberikan hanya pada suami. Tapi kita ini masalah protes. Kalau tak cerita, ini cerita ilmu intelek ya, cerita ilmiah. Awal daripada tolak, piye wae iku ada ketidakpuasan baik suami pada istri atau istri pada suami. Sehingga andekan keluarga itu mawaddah warahmah itu tidak terjadi tolak. Sebab itu Nabi ngendikan abghadul halal ilallah at-tolak. Tolak itu halal tapi abghadul sesuatu yang sangat dibenci Allah adalah tolak. Jadi halal tapi dibenci Allah. Karena tolak itu masalah sensitif. Sampai naruh rasanya di anak wedok sing lanang gak kebenaran. Kowe ora bingung. Ndak hanya orang sekuler. Kiai-kiai lan ada anak wedok sing lanang gak kebenaran ya bingung. Wong sing anake ra iso megat. Nuruti tetep bojone lara kabeh. Yang menyesali ini tidak hanya wong Jawa, wong Islam lah nak tepaan be kasus ya menyesali. Saya berkali-kali bilang di seminar, tidak hanya kamu yang protes itu. Andaikan saya punya anak putri dan dikawin sama orang yang tidak kebenaran, saya juga akan ingin talak. Cuma saya tidak akan mengatakan bahwa Islam tidak adil. Ini wow lewat cara khulu, bahwa perempuan boleh mengajukan talak, cara Jawa lewat rafa. Tapi gini ku bolak-balik, kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang lugu itu ikut andil dalam memperparah keadaan. Kita tidak mempopulerkan hukum Islam yang lain di luar tolak. Sebetulnya harus kita populerkan bahwa dalam Islam tidak hanya tolak, ada khulu, ada fidah, ada rafa, cara Jawa. Andekan hukum tolak sepopuler hukum khulu, juga sepopuler hukum rafa, mungkin mereka tidak janggal. Karena kelihatan kalau perempuan juga punya hak. Wes gitu kita tidak bikin percontohan yang baik. Misalnya begini, yang namanya poligami di dunia kiai pun rata-rata faktor nafsu. Ya artinya bojone elek rabi wong ayu, bojone ngecewakno rabi sing luwih menah. Sehingga ya terjadi stigma bahwa poligami ya mesti unsure seks. Ya akhirnya korbannya wong terus bayangnya zaman Nabi unsurnya juga seks. Makanya kalau setuju model konsep Quran di luar aturan hukum itu ana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah poligami tapi beliau membuktikan adil. Sehingga zaman itu ya tidak ada polemik. Bahkan wong Yahudi sendiri itu tidak mencibir Rasulullah poligami karena ya baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Itu pentingnya uswatun apa? Hasanah. Nggih to nggih. Misalnya sampean ketemu pakar gender atau pakar feminisme, pakar yang mensejajarkan wanita dengan lelaki. Wong iku mbok rabi, pakarilah lho mbok rabi. Bareng mbok rabi bahagia, apa deh? Itu pentingnya fi Rasulullah uswatun. Orang yang protes aturan itu ternyata dia bahagia di bawah naungan kue. Apa deh? Mas nak cara aku, wong wedok di hak tolak. Iya di hak tolak. Tapi dia ini bahagia nih. Haknya ra dinggo ta tetep. Dia baik-baik saja. Ini pentingnya uswatun hasanah, bahwa di luar aturan hukum kita ini harus punya perilaku yang sehat. Karena dengan perilaku yang sehat ini Islam terselamatkan. Kalau kita hanya main hukum, misalnya wong lanang penggaweane megat, wong lanang duwe hak otoritas ning gone perempuan, ya ndak ada selesainya. Gak buatan paradoks semudik. Ketika hak nafkah itu diberikan sama suami, akhirnya sing lanang ra kodak nafkah, sing wedok dadi TKW, kerja ning Arab Saudi, ana sing mulai hamil macam-macam, kerja ning Malaysia untuk aniaya majikan dan sebagainya. Yang salah siapa? Tokoh feminin gak siap menjawab itu, katanya itu kecelakaan sosial. Padahal masyarakat kita ini sudah siap melihat perempuan yang kerja, tapi ketika diperkosa ngalami ngono mereka tidak siap. Makanya sebetulnya kita kulo jenengan senten sing ngaji kulo,
kudu wani bersumpah demi Islam kita menjelaskan sesuai akidah Islam. Misalnya begini nggih, kula terangkan Islam. Islam itu anti perzinaan, anti pemerkosaan, sehingga perempuan yang kerja di luar atau yang berpotensi diperkosa atau dilecehkan seksual itu diharamkan. Sebetulnya pengharaman ini dimulai dari karena Islam anti zina, anti perkosaan. Sebab itu semua potensi yang mengarah ke sana kita tuh tutup. Tapi kita ini kan kita juga bikin percontohan yang jelek, ngiranya bahwa lelaki menguasai perempuan, bukan anti perzinaannya itu. Ini London sampean pahami. Misalnya ngeten nggih. Kula di bojo. Saya secara naluri ekonomi seneng nak aku ya kerja, bojoku ya kerja. Sampean di bojo, sampean secara naluri ekonomi tetap seneng nak lanange ya kerja, wedoke kerja karena secara kalkulasi lebih cepat kaya. Tapi coba kalau sampean mulai pakai logika penyelamatan dari bahtera keluarga, dari pergencingan, dari perselingkuhan. Misalnya bojo mayu, potongannya serodok kenes. Kowe kan mikir, daripada kerja sar dibedani wong pertama beda tok, sesuai tok dinti. Wes nak ngono tak kekang ora usah kerja. Terus motivasi kamu itu bukan karena otoriter, mentang-mentang wong lanang wong wedok mbok ndem ning omah, tapi krana nolak berzina. Nah kita harus bikin percontohan itu bahwa semua pelarangan kita itu lebih karena melawan perzinahan atau melawan perselingkuhan. Gampangane cara bahasa umum melawan kemafsadatan. Dan itu Islam mesti diwelehno pangeran bolak-balik. Banyak orang yang memaksakan sing wedok kerja, TKW ning Arab Saudi sing hamil pirang-pirang, ning Malaysia sing dianiaya pirang-pirang. Itu cara kula alamat ke pangeran bahwa ketika kita memberi hak wanita ternyata tidak lebih baik. Nyatane ning TV-TV berita TKW dilecehkan ning Arab Saudi, ning Malaysia, ning Singapura pirang-pirang. Itu tadi hero Islam kita ini sudah minim sekali. Apa susahnya sih ngakui bahwa Islam itu anti zina? Apa susahnya? Sehingga kita meproteksi seorang istri bukan karena otoriter, tapi karena kita melawan perzinahan atau potensi perzinahan. Misalnya tidak sampai zina, potensinya kita lawan. Tapi ilmu ngeten pun entek ya, mergo orang itu sudah berpikir kapitalis. Iku ngono lanang wedok kerja cepet sugih. Dek lah muga kowe melok kerja cepet sugih. Nah, itu kan terus logika ini kapitalis. Tapi tetap cemburuan repot kan. Ngongkon kerja untuk hasilnya akeh tapi sing lanang tetep cemburu ya, akhirnya uring-uringan. Telepon SMS besok sapa Dek? Sing ngongkon kerja ya sapa saiki di relasi SMS-an kowe curiga. Sing ngongkon ya sapa? Ya kan dipek menangi dhewe, duwe gelem nampa, curigane jalan terus. Bareng uring-uringan kono relasine akeh, pegat to Mas. Wong lanang ora ketok lara. Relasi kadung akeh, luwih prospek. Misalnya kanca dagange maco kowe mau klunak-klunuk, mboten iki perlu kula terangkan mriki bahwa Islam itu dirusak bi afwahi. Itu tadi. Para gerakan feminisme itu melihat Islam itu agama yang otoriter, di mana memperlakukan wanita kayak budak, memperlakukan wanita tidak punya hak-haknya. Ironisnya umat Islam sendiri menterkenalkan tolak itu jauh di atas terkenalnya khulu dan rafa. Sehingga kesannya dalam Islam itu hanya ada nikah dan tolak, dan itu semua pada suami atau kaum lelaki. Mungkin itu manjen ngumuri tenan gitu. Mulane kula setuju konsep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak ngendikan uang sing nutupi ilmu iku sok ben uljima bil jamin minan nar, sok ben dibuwondo ning neraka. Engko termasuk awale Islam citrane elek mergo sebagian ilmu Islam ditutupi. Wong lanang kiai rata-rata lanang to kan gak siap dek nerangno. Wong lanang duwe hak tolak telu. Tapi wong wedok duwe hak khulu. Nerangno seimbang ngono terus. Kue kecewa mbek bojo iso megat, bojomu kecewa mbek kowe iso khulu. Bulan-baleni sesuai khulu seterkenal lo. Tolak. Tapi kan ora siap nerangno. Waduh. Engko kono kecewa sithik-sithik kecewa rapak loro aku. Jadi ya bolak-balik ya di kepentingan. Dene nerangno ora pati nerangno khulu iki di kepentingan. Padahal ning Quran pas bakat tolak itu jelas. Atolaku marotan fa imsakum ma'rufin aw tahrisum aw tasrihum. Ini terusannya ayat iku fi maftadat bi. Jadi apa indona ayo ki mahududallah fa in lam yuwangdu fala junaha alaihima. Ayat roja indona ayo ki mahududallah itu ayat roja itu kan ditutup fi maftadat bi.
Fima ing dalam perkara iftadat kang lakoni fidak tebusan sapa wedok bi iklan mak. Terus dikenal ning fikih jenenge hukum khulu. Ning Jawa dikenal hukum rafa. Jika suami istri merasa tidak bisa menunaikan tugas-tugas sebagai suami istri, itu perempuan selagi diberi hak tolak, si perempuan diberi hak khulu. Ya karek peminate sapa pertama nih sing duwe inisiatif megat. Nak sing inisiatif lanang disebut tolak, nak inisiatif sing wedok disebut hulu. Sebenarnya kan sebanding kan, gitu. Nah tapi kan yang kita terkenalkan hukum tolak tok, akhirnya sepi. Malah kalau setuju kawin cara kula dadi menteri agama itu kawin tak wajib notan maca taklek. Ya taklek kesuwen ana 2 tahun nafkah lahir batin. Cara kula sak wulan karo wulan. Ben jelas ya. Ajur-ajuran Allah. Mergo gini ku. Citra Islam terhadap feminisme, terhadap menghormati hak wanita itu sudah hancur total. Mboten niku kula cerita tenan. Nah, ironisnya wanita-wanita kota, perempuan-perempuan kota itu sudah yakin sekali bahwa Islam yang menyangkut feminisme itu harus ikut paham feminisme, paham di mana wanita sejajar dengan lelaki. Ya akhirnya mereka nyaman saja jadi pegawai bank, jadi pegawai apa. Ya memang tidak haram, saya yakin itu tidak haram, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya kemudian tidak janggal ini, nggak janggal bahwa ini melahirkan efek ini wow. Efek potensi perselingkuhan ya, potensi lah, tidak harus terjadi ya, potensi ini sudah dianggap biasa saja. Padahal sing jenenge perselingkuhan perzinaan kayak apa antinya Quran, innahu kana fahisata wa sa'ana sabila. Gimana nih nak cara fikih kados mu'in nonton pun lunak, fikih mu'in pun sae kados paham ini pun lumayan. Perempuan itu tidak wajib haji kecuali ada mahramnya, atau tidak disertai mahram tapi ma'anis watin kasiroh sikotin bareng sekelompok pasukan wanita. Saiki lah itu ujung-ujungnya mbok sitok karena potensi perzinaan perselingkuhan adalah khuluwah persepen 4 mata lelaki mbek perempuan. Nah, kula pribadi gak ada pendapat. Sebab itu misalnya sampean di anak wedok ayu kerja ning pabrik tidak sebagai sekretaris utawa PRT itu lebih baik ketimbang jadi pembantu rumah tangga karena sering terjadi khuluwah mbek majikan. Lah anak kerja ning pabrik rak di depan umum, misalnya jam 8 sampai jam 4. Mana cara kula wong wedok sing dadi kondektur bis iku luwih halal timbang dadi PRT, mergo di depan umum. Lho bis sing numpak bis sak mulai wong hidung belang, wong tukang zina, wong soleh ana kabeh. Tapi orang tahu tuh hingga kini wong do ngambung ndur bis. Piye wae di depan umum termasuk proteksi, termasuk nyelamet. Lho nggih to, kemungkinan perselingkuhan di depan umum kan kecil, kecuali sebenarnya ana ira edan wis ora ana wong koyo wedhus kabeh. Tapi kalau di khuluwah 4 mata itu jare Kanjeng Nabi ora ana wong wedok kumpul wong lanang wong loro ila seton salisuhuma, kecuali ketiganya napa setan. Iku wong saleh iso rubah. Wong gambarannya itu seperti yang digambar Al-Qur'an yang Nabi Yusuf walaqad hammat bihi wa hamma apa? Ya jenenge saoma. Pertama ya gak menarik suwe-suwe anane iku kan. Sampai istilah walaqad hammat bihi ya mergo saoma. Hal yang tidak terjadi pada orang fasik sekalipun kalau di depan kan kula nu sering gadah saran harusnya kayak Muhammadiyah, NU, semua ormas Islam menyarankan kalaupun wanita terpaksa kerja itu disarankan di tempat-tempat umum, misalnya di pabrik. Nah, tapi wong Jawa malah nganggep kondektur bis iku app. Misalnya cawe wedok dadi kernet itu app. Nah, cara kula lumayan iku timbang dadi ya sekretaris pribadi utawa apa luwih riskan kan. Potensi riskannya parah mana? Monggo. Paham nggih? Di saniki mulai tinggi nggih hukum niki kula peringataken aturan-aturan Islam bahwa perempuan harus keluar sama mahram atau ma'aniswatin sikotin atau bareng kelompok apa perempuan. Maksud kula ngeten nggih. Selama ini ilmu-ilmu begitu ini kita anggap rutinitas, kita ngaji mu'in tahu ilmu itu, ngaji wahab ilmu. Sebetulnya ini ilmu proteksi, ilmu untuk menjaga diri, kehormatan perempuan. Karena secara faktual orang-orang yang di bis di terminal asal pas rame-rame nyatanya tidak ada perkosaan, tidak ada perselingkuhan.
Sementara banyak kasus di mana orang podo soleh atau bermula soleh, tapi karena sering berduaan kecelakaan. Itu tadi kalau pesan sekali sama yang pernah mondok, yang kiai, bahwa kita melihat hukum Islam itu harus menjadi energi sosial. Bahwa aturan-aturan begini dalam fikih harus menjadi energi apa? Sosial. Sehingga nanti saat kita punya anak perempuan atau punya tetangga perempuan tanya, Pak Kiai kalau saya ini kerja apa? Neng pabrik ae, utawa kerja yang di depan umum. Gamane sing tidak hulu. Ya, tapi kita kan tidak. Kita tidak bikin percontohan Islam yang baik. Yang tahu-tahu disudutkan bahwa Islam itu mengekang perempuan sehingga perempuan tidak punya hak aktivitas. Ya, ini global ini makanya musuh-musuh Islam itu selalu innahu fakkar wa qaddar fakutilake fakot dari yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin sekali membunuh Islam lewat silat tidak. Terus lewat ngaji niki mungkin kita akan lebih baik ya.